kalau nggak kemana-mana gimana mau dapat rezeki kan gitu Gus. Gitu loh. Asik. Kang, jadi begini sebetulnya. Kalau kita lihat memang ada keterbatasan bahasa yang itu sebetulnya belum kita pahami secara tuntas. Seperti ruh itu kalau kita pakai aku lihat Bible terjemahan bahasa Inggris itu ya diterjemahkan menjadi holy oleh Holy Spirit, Roh Kudus. Spirit itu kan apa, penggerak, penyemangat gitu kan? Iya, yang mendorong kan gitu. Yang mendorong. Tetapi kan apakah itu sudah terjemahan yang final kan masih terbuka ruang untuk didiskusikan gitu. Iya. Begitu juga tentang nafas gitu ya. Kalau kita ngobrol sama teman-teman kita yang tiap malam Jumat itu, kalau di tempat itu tiap malam Jumat ya ada acara tahlilan itu, kan harusnya di dekonstruksi ulang, bukan wa ila ruhe khususon paijo misalnya, tapi kan wa ilah nafas, karena yang ditarik itu bukan ruh tapi nafasnya. Jadi yang kita kirimi doa itu jasadnya kan sudah selesai terurai oleh tanah kan, oleh cacing-cacing yang ada di dalamnya, itu kata lagu juga itu ya. Jadi santapan cacing tanah, kayak gitu kan. Jadi yang kalau kita kirim doa atau kita mendoakan saudara kita, guru-guru kita, sahabat kita yang telah habis batas waktunya, habis kontraknya ya. Sebetulnya tajuk batas waktu ini kalau singkat tadi kontrak gitu aja. Jadi kontraknya habis gitu. Nah, ini yang dikirimi itu apanya? Jasadnya nggak mungkin, napasnya atau ruhnya. Kan di lapangan ini kan nggak jelas jelunturnya kan mas. Kalau dia bilang ruhnya sesuai mantra-mantra gitu kan ya, kalau bahasa sastra mantra ya, yang dibaca atau doa-doa kan jelas wa ila ruh khususon siapa gitu, bukan wa ila nafas gitu ya. Untuk teman-teman yang mau naik silakan, di sini ada pakar bahasa kita Gus Panti nanti akan siap menjawab apa yang itu kan mas. Tapi benar juga sih penjelasan di yang kita cari tidak ada menjelaskan secara spesifik. Cuman kalau dari mengelaborasi ayat-ayat yang ada, bagaimana mempertemukan antara ruh dan nafas gitu. Karena kalau di ayat lain ya seperti yang aku baca tadi ya, maka apabila aku telah menyempurnakannya dan aku telah meniupkan ruh ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud gitu ya. Jadi kan yang ditiupkan ruh bukan nafas gitu loh kan. Monggo silakan. Itu sebetulnya sama seperti apa yang ditiupkan oleh dinas lalu lintas ya terhadap petunjuk atau arah-arah jalan gitu Gus. Bahwa kalau kita lihat bulat merah dengan strip putih itu, kita bisa memahami bahwa itu adalah perboden ya, artinya dilarang masuk. Kemudian ada satu arah dengan dasar biru kemudian menunjuk ke satu arah gitu. Itu adalah yang oleh dinas lalu lintas terhadap pengguna jalan ya, kendara. Itu sama sebetulnya fungsi itu sebenarnya secara semiotik misalnya kita lihat. Jadi semiotik yang itu mempunyai semantik, artinya apa? Oh, kalau ada tanda ini kita nggak boleh ke sini, kalau ada tanda ini kita nggak boleh masuk, dan lain-lain. Itu prinsipnya. Jika kita mengikuti aturan-aturan itu, gitu, kita nggak akan kena tilang. Itu intinya. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan mematuhi aturan-aturan itu meminimalkan ya, risiko kecelakaan.
Itu walaupun kita tahu bahwa kecelakaan itu adalah keniscayaan gitu. Tetapi ketika kita mematuhi itu mudah-mudahan terhindar gitu. Jadi prinsipnya adalah pencegahan gitu, Bos. Iya, tapi Gitu, kan Gus. ya, fenomena yang ada di masyarakat itu sebetulnya menjadi terkoreksi kalau berdasarkan apa yang kita bahas tadi ya. Terlepas itu katakanlah rambu atau apa mungkin oke lah, nggak ada masalah gitu ya. Seharusnya yang dikirimi doa itu bukan pada ruhnya, tapi pada nafasnya. Karena ayatnya bilang begitu, wa ila ruhe. Nah, ayat-ayat mantranya nih, wa ila ruhe khususon. Pertanyaannya loh, yang dikirim ruhnya. Nah, kalau kita nukil di Al-Quran ya, yang dipanggil itu nafas, hai nafsun mutmainnah hirji. Kan ada fiil amalnya itu toh, sebetulnya kata perintah sama kata permintaan itu hampir sama ya. Makanya berdoa itu sebetulnya meminta ke memerintah. Ini repot juga. Ada dua, Gus. Kalau dari fungsi bahasa ya. Jadi kalau dari atas ke bawah gitu, yang artinya sesuatu yang mempunyai posisi lebih tinggi kepada yang lebih rendah, itu yang kita sebut sebagai amar gitu misalnya. Memerintah. Tetapi ya memberikan sebuah amaran misalnya gitu. Dari kepada misalnya pemerintah kepada rakyat gitu, itu amaran sifatnya. Tetapi ketika rakyat kepada pemerintah gitu, itu sifatnya tolak gitu. Tolak itu permohonan gitu. Itu kalau di dalam balaghahnya dia. Jadi dia bermakna tolak gitu, permohonan. Gitu. Walaupun sebetulnya substansinya sama ya. Iya. Substansinya itu kan agar orang lain melakukan seperti apa yang kita inginkan, kan begitu? Atau Iya. agar pihak lain itu melakukan seperti apa yang kita maui, kita inginkan. Iya. Sebetulnya sama dua fungsi itu tadi, gitu. Dua fungsi itu begitu. Jadi sesuatu yang harus diperhatikan atau tanbih ya kalau di dalam balaghahnya, hal-hal yang perlu diperhatikan. Jadi itu, jadi rujuk lah gitu, ruj'a gitu ya kalau itu. Irji ila robbika, kepada semua hal yang membimbing gitu ya Anda. Kalau di situ kan kepada Tuhanmu gitu. Gitu, Gus. Nah, sekarang kita kembali ke tentang batas waktu. Oke, sebelumnya untuk teman-teman yang di bawah, silakan bila mau bergabung, silakan ajukan permohonan kalian untuk bergabung. Ini hostnya belajaran, nggak bisa menaikkan kalian kalau kalian nggak ngajukan permohonan. Takutnya kalau nggak diumumkan kira-kira nanti takutnya dikira nggak mau menaikkan, nanti jadi repot. Sebetulnya tadi saya mau itu loh Gus, mau bertanya tadi sebenarnya. Ya soal bertanya gampang lah, yang penting ada syaratnya enggak. Oh iya, gampang itu bisa diatur itu. Itu tadi saya mau bertanya itu yang digambar itu undangan tahlilan atau undangan dari itu atau surat dari Google AdSense itu Gus. Kalau tahlilan itu kayaknya tuh. bukan tahlilan ini. Kalau Google Action-nya alhamdulillah sudah berapa ya? Sudah sekitar 4 tahun yang lalu kan Mas? Oh gitu ya. 4 tahun yang lalu.
tapi ya begitulah, hanya isu tapi nggak apa-apa. Isu itu kan semoga bisa menjadi doa gitu ya. Isu yang beredar di komentar-komentar channel YouTubeku itu, Gus Bekti 1 bulan dapat 10 juta gitu. Jadi aminin aja lah sebagai doa ya. Amin, amin, ya, ya. Padahal kalau orang Sumatera bilang jauh panggang dari api gitu. Kan? Itu bisa kemungkinan dua loh, Gus. Iya. Bisa jadi Gus Betik dapat 10 juta, atau Gus Betik bisa dapat 2 kali lipat dari itu, 20 juta. Itu kan juga penyangkalan. Oh enggak, saya boro-boro dapat 10 juta. Tapi 20 juta, itu kan penyangkalan juga. Alhamdulillah, doanya semakin meningkat nominalnya ya dari 10 ke 20. Tapi enggak kan Mas, enggak. Aku sudah. Walah hilang iki suara nih. Oh sebentar. Tes sudah? Nah ini, baru ada. Sebentar Kak Mas, karena tadi ada kendala mic-nya habis dasnya. Jadi gini Kak Mas, aku bermain di YouTube itu kan sudah lebih dahulu dan lebih lama daripada di TikTok. Aku diajak main TikTok, aku nggak mau. Akhirnya mau juga karena sesuatu hal yang mau, tapi juga nggak seperti yang diharapkan kan gitu. Kalau di aturan mainnya kan beda-beda gitu. Kita keluar sedikit ya teman-teman. Tadi kita mendiskusikan batas waktu yaitu ya tentang kehidupan ya. Ada ruh, ada nafas ya. Ini keluar sedikit dulu karena ada pertanyaan. Gini kan Mas, kalau di YouTube itu kan berdasarkan iklan yang masuk. Gitu. Kalau di YouTube begitu, jadi semakin banyak viewernya itu semakin banyak kemungkinan dia dapat iklan. Itu pun dalam catatan kalau tidak di skip. Kalau di skip ya amblas tidak dapat apa-apa. Ya. Jadi semakin banyak viewer, semakin banyak iklan yang masuk. Jadi sebetulnya kalau kita tahu subscribe itu tidak perlu. Untuk apa subscribe? Subscribe itu sebenarnya tidak perlu Mas. Aku kalau bisa ya, tapi kan aku terikat aturan gitu. Nggak punya subscribe 0 nggak apa-apa. Yang penting viewernya 1 kali tayang, 1 kali kajian itu 10.000 misalkan. Itu lebih bermanfaat bagi kita karena iklannya lebih banyak yang masuk. Begitu. Karena subscribe itu banyak yang tidur. Seperti aku tuh subscribe-nya sekarang sudah 36 tapi penontonnya itu nggak sampai 1.000. Apalagi kalau materi-materi yang aku sampaikan itu sudah materi yang sifatnya analitik kajian, itu sudah langsung terjun bebas. Paling banyak 200, 100, 500 itu sudah bagus ya. Kecuali kalau aku bahas hal-hal yang monumental gitu ya, sedang apa namanya, sedang Ya, booming, trend in. Nah, itu bisa 10.000, 12.000. Tapi itu juga nggak menjamin. Seperti contoh ketika aku dulu itu membahas lagi panas-panasnya apa itu yang ada yang pondok apa itu yang rame itu kan Mas, yang ada di Jawa Barat itu apa? Aduh lupa aku. Az-Zaitun. Yang aku juga sempat rame karena itu sebetulnya Az-Zaitun atau Al-Zaitun gitu kan. Karena kan nggak ada Az-Zaitun. Yang ada kan At-Taqwa. Nggak ada Al-Nur, Iya, kan An-Nur gitu ya. Samsiah dia. Iya, itu. Kan ada huruf-huruf Komariah, ada huruf-huruf Samsiah. Makanya dulu ketika ngaji sama almarhum guru, semoga beliau selalu dalam rahman rahim Gusti Allah Agung, Gus Panani kan dijelaskan kalau kami dulu ada huruf itu kan ada Samsiah, Komariah. Ini kanan 14, kiri 14. Alif itu dia lambang Allah, maka dia tidak bisa dikomariakan atau disamsiakan. Dia berdiri sendiri. Nah,
Jadilah 14 sama 14 kan 28 tuh. Tambah alif menjadi 29 gitu. Cuman kan aku males ketika ngobrol sama sama teman atau sama siapa lah ya, yang nggak ngerti Komaria ya, Samsia, lalu rame masalah Az-Zaitun dan Al-Zaitun, ya wis akarmu ae lah. Lah itulah Kang Mas ya. Itulah Kang Mas yang disampaikan oleh Al-Qur'an, bahwa para nabi itu diutus dengan bahasa kaumnya. Nah, ini banyak yang menafsirkan bahasa kaumnya itu begini. Kalau nabinya orang Arab, maka pakai bahasanya Arab. Kalau nabinya nanti orang Israel, bahasanya Ibrani. Ya memang sih secara antropologis budaya seperti itu. Tapi kalau aku memahami, nggak ke sana maksud ayat itu. Ya, nabi itu ya diutus dengan bahasa kaumnya, artinya apa? Ketika nabi itu berdakwah, itu berdasarkan tingkat intelektualitas yang didakwai. Gitu loh. Itu yang dimaksud bahasa. Makanya seperti aku bilang tadi, aku nggak mungkin mengajak diskusi tentang yang benar Az-Zaitun atau Al-Zaitun ketika dia tidak paham Komaria Samsia. Kan sia-sia gitu loh. Ya. Tapi sudahlah, ini Kang Mas, ini undangannya ini, nanti kalau jenengan mau datang boleh. Coba aku misalkan ya. Sebentar, kita jadi nyasar ke Komaria Samsia tadi ya. Teman-teman yang mau naik silahkan ya. Nah ini mau besarkan aja nggak ngerti ya bicaranya. Biasanya dia mau, semoga mau. Tetap nggak mau. Kalau gini Kang Mas kebaca Kang Mas? Aku urut. Wah, nggak baca Gus. Dibacakan aja Gus. Aku ini mau membesarkan nggak bisa. Jadi gini aja aku baca. Bismillahirrahmanirrahim. Undangan tasakuran Masjid Terpadu Hagia Sophia Kota Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba'da salam, semoga Bapak Ibu senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kami mengundang Bapak Ibu pada acara tasakuran pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia Kota Malang yang diselenggarakan pada hari tanggal Sabah 5 Oktober 2024 Masehi _01 Rabiul Akhir 1446 Hijriah pukul 9.00 sampai 10.30. Tempat Masjid Terpadu Hagia Sophia Kota Malang. Agenda tasakuran Masjid Terpadu Hagia Sophia Kota Malang. Gestar. Nah, ini ada bintang tamunya ini, Gus. Ustadz Agustinus Christopher Kainama dalam kurung Jakarta. Demikian undangan ini disampaikan. Besar harapan kami agar berkenan hadir dalam acara ini. Atas perkenalannya terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Pitro Nazar Nurdin. Jadi gitu. Ada undangan pembangunan masjid itu biasanya kalau masalah channelnya itu yang menghandle tuh Kang Ipung Atria gitu Kang Mas. Mau hadir? Wah, jauh Gus. Itulah seperti tajuk tadi, kita dibatasi ruang dan waktu gitu ya. Iya. Cuman kayak namanya gini Kang Mas, yang namanya nafas, yang namanya ruh, karena itu metafisik, itu nggak dibatasi ruang dan waktu loh. Betul. Betul. Makanya begini, kadang-kadang saudara-saudara kita itu nggak tahu ya, salah paham atau karena geblek juga nggak tahu. Ya. Kadang-kadang kalau dikasih tahu itu aku itu bukan anti sanad, gitu loh ya. Dan kan memang tidak ada orang tidak bersanad. Semua itu orang bersanad karena kita punya batas ruang dan waktu, punya kehidupan masing-masing. Aku kasih contoh ya. Penulis sejarah terkenal ini ya, di luar pendapat lain ya, kita ikuti pendapat mainstream. Itu kan Ibnu Ishaq. Iya kan, Ibnu Ishaq. Baru dilanjutkan oleh generasi keduanya dalam batas waktu yang juga nggak sama. Muncullah sosok nama
Ibnu Hisham. Ibnu Hisham. Nah, Ibnu Hisham dan Ibnu Hisham itu nggak pernah ketemu muka dengan muka, nggak pernah duduk bareng, ngopi bareng atau makan kurma bareng, nggak pernah mereka. Karena batas waktunya beda-beda. Ketika Ibnu Hisham menulis sejarah, itu Ibnu Ishaq sudah berpulang. Tapi apakah terus dikatakan tidak ada sanad dari Ibnu Ishaq ke Ibnu Hisham? Aku kok nggak percaya, pasti ada sanad. Karena apa? Pastilah Ibnu Hisham menggunakan catatan-catatan yang ditinggalkan Ibnu Ishaq sebagai referensi. Gitu loh. Jadi ketika sanad itu dibatasi harus ketemu, itu menjadi masalah. Jadi kalau ada orang ngaji misalkan di YouTube, ngaji di Google, oh, jangan ngaji sama Mbak Google. Itu yang aku nggak kurang setuju ya. Sehingga makna sanad itu harus diperluas, jangan dipersempit gitu loh. Karena kita hidup dalam batas ruang dan waktu sendiri-sendiri. Jadi itu yang aku sebetulnya mau sampaikan kepada teman-teman. Nggak ada orang yang tidak bersalah gitu loh. Karena dikatakan dalam Al-Quran kan setiap anak kita itu lahir dari rahim bunda kita dalam keadaan tidak tahu apa-apa, ya, lalu diberikan pendengaran, penglihatan dan kolop. Yang kolop itu terjadi perdebatan apakah itu hati atau otak, itu urusan Kang Pampir lah sebagai pakar bahasa. Artinya kita tidak tahu apa-apa, kita tahu dari mana? Dari informasi. Nah sekarang Al-Quran mengatakan, apakah kamu nggak mikir? Lu mikir dong. Artinya kita disuruh pakai otak. Dan beragama itu cenderung dengan otak, bukan dengan dengkul. Nah, sanad itu fungsinya apa? Informasi doang, bukan pemahaman. Jadi dia yang namanya pemahaman, dia itu bisa menembus ruang dan waktu. Kalau kita harus sepaham dengan ulama-ulama terdahulu, apa gunanya mikir ya copy paste itu? Gitu loh. Jadi ulama-ulama terdahulu, ya, guru-guru kita terdahulu itu harus kita hormati. Karena lewat beliau lah kita tahu informasi. Jadi sebatas penyampai informasi tentang agama. Tapi pemahaman kita tentang agama itu sendiri-sendiri. Lah ngapain juga kita hidup beragama tapi berdasarkan pemikiran orang lain? Lah legopo. Orang kita bebas merdeka kok gitu loh. Cuman kalau aku ngomong gini di kajian, terus itu orangnya orang yang abad ke-6 atau yang konservatif sementara kerangka berpikir itu progresif, ya bisa bubar aku. Kan begitu kan. Iya. Jadi isnad itu sebetulnya itu tadi keterangan atau sesuatu yang menjadi subjek ya. Satu-satunya yang bisa menembus itu memang itu Gus. Informasi. Betul, sepakat itu. Ya kebetulan. Kalau enggak? Kan gini, kebetulan Gus Pampir itu satu frekuensi, jadi enak aja ngomongnya, sepakat itu Gus. Coba kalau aku ngomong di kalangan konservatif, bisa beragama dengan pemikirannya sendiri. Gitu kan. Bisa dibesarkan nggak saya? Bentar ya. Bisa. Bentar ya. Nah, bentar ya. Saya obat. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Gus. Nah, terima kasih sudah gabung. Kita lagi belajar bahasa sama Gus Pampir ini. Gimana kabarnya Om? Halo? Ya, bicara sama siapa Gus? Putus-putus kan Mas? Putus-putus. Oh ya, Mungkin sih kan. Itu Gus Pampir sudah tak besarkan itu.
Silahkan referensinya dipaparkan untuk kita semua. Nah itu di sebelah kanan ya Gus ya. Ini saya nukil dari Kamus Al-Munawir. Ya. Jadi ada kata nar yang artinya tuh di sebelah kiri dalam bahasa Indonesia. Yang maksudnya Tetapi dimuat juga. maksudnya Gus Fadil yang merah jambu itu ya? Ya itu kata aslinya. Kemudian ada dalam definisi Arabiknya juga dalam bahasa Indonesia. Apa itu? Naru ya? Naru. Betul. Ya, ya, betul. Anar itu juga diterjemahkan sebagai ra'yu atau pendapat. Nar juga diterjemahkan sebagai apa tuh? Namatan ya. Cap atau tanda. Nar juga diterjemahkan sebagai jahanam. Neraka maksudnya? Atau yang kita kenal sebagai neraka. Juga nar juga diterjemahkan sebagai api. Gitu. Jadi narnya yang mana? Apakah dia pendapat atau jahanam atau api gitu ya? Gitu. Nah, Gitu itu, Gus. Itu hurufnya sama semua ya? Oh sama Gus. Gitu. Nggak seperti kol tadi kan ada yang pakai kap, ada yang pakai kop ya. Kalau ini nar ini sama semua. Ya Itu sama semua. nun, alif, ro ya betul ya, kecil sekali. Iya betul. Ada pendapat, nar itu bisa pendapat, pikiran, bisa cap, tanda, selar, bisa neraka, bisa api. Sama nanti itu Nanti gini, kalau nanti itu gini kawan, sama dengan jana, gitu loh. Makanya aku mengkoreksi di channel YouTube aku mengkoreksi surat An-Najm itu ketika dia menerjemahkan jana. Padahal sudah jelas Kanjeng Nabi ngendikan surga itu tidak pernah terlihat oleh mata dan terbetik oleh hati. Tapi kalau kita tanya kepada saudara-saudara kita, memangnya Al-Quran menjelaskan Mi'raj gitu. Kalau Isra kita oke lah ada surat Al-Isra di ayat pertama. Tapi Mi'raj ada menjelaskan. Nah, biasanya teman-teman yang pro Mi'raj, gue sih pro Mi'raj, cuman pandangan Mi'raj di gue kan beda dengan Mainstream. Mereka menukil surat An-Najm gitu. Katanya Sidratul Muntaha itu di awang-awang, padahal Sidrat itu kan pohon, Muntaha itu ujung di ujung pohon. Nah, itu kekacauannya itu ketika menerjemahkan jana, gitu loh. Sama di sini nar ya, nar yang atas itu nggak masalah ya. Ada pendapat, pikiran yang bawah, ada cap, tanda, selir. Yang agak ribut yang bawah. Ketika nar diterjemahkan neraka dan nar diterjemahkan api. Nah, nanti kan kalau waktu kita belajar bahasa dulu kan dijelaskan itu isim akan dipahami secara isim makna atau isim zat. Kalau isim zat berarti dia pakai yang bawah, nar itu api. Tapi kalau isim makna dia nar, karena neraka itu kan bukan bahasa nar itu kan Sanskerta ya. Biasanya itu saudara-saudara Buddha kita atau Hindu ya. Neraka. Jadi kalau yang dua di bawah itu bisa kita lihat ya, itu akan kita dekati nar itu secara isim zat atau isim makna. Nah, kan di sana. Begitu juga jana. Maka jana yang oleh terjemahan depan dan terjemahan lain juga sepertinya begitu ya. Sudah aku koreksi terjemahannya. Itu tidak bisa diterjemahkan secara isim makna menjadi surga gitu loh. Di ayat itu zat jana itu harus dipahami isim zat, yaitu apa, kebun atau taman gitu. Jadi Kanjeng Nabi sedang di taman gitu ya, di pucuk daun Sidratul Muntaha.
Masalahnya orang-orang itu kalau Sidratul Muntaha terus otaknya ke awang-awang, jadi repot memang Kang Mas kalau kita ngobrol nggak satu frekuensi itu agak repot gitu loh ya. Iya. Enggak, sebetulnya gini Gus. Setiap istilah-istilah itu ya dibangun dengan definisi gitu. Jadi dijelaskan dalam definisi. Sebetulnya gitu. Nah, bagaimana membentuk definisi itu dilihat dari keterangan-keterangan yang ada di dalamnya gitu. Misalnya gitu. Kalau misalnya kita mau memahami apa itu Sidratul Muntaha misalnya gitu ya. Ada dua pendekatan yang bisa digunakan. Jadi metodologinya begitu. Jadi dengan maudhu'i atau memberikan pendekatan dengan apa yang tertera di dalamnya gitu ya. Atau menggunakan pendekatan leksikografi gitu. Jadi ada istilah yang juga dia didefinisikan gitu. Misalnya Sidrat al-Muntaha. Nah, dia tuh menjadi istilah sebetulnya gitu. Kalau secara sederhananya. Jadi apa itu Sidrat al-Muntaha? Jadi sajaratun nabki anil yaminil ars gitu. Apa mau diterjemahkan itu gitu. Misalnya gitu. Terus dia